Setelah masuk SMA, ibu gue kasih uang saku 100.000 tiap bulan. Teman sebangku gue iri banget dan ngerencanain buat tukar jiwa sama gue. Dengan semangat, dia lari ke mobil mewah sopirnya. Ibu tajir itu sekarang jadi milik gue. Diam-diam, gue angkat tas sekolahnya yang udah reyot dan naik skuter listrik ibunya. Dalam hati gue ngelus dada. Mantap banget. Akhirnya gue bisa lepas dari ibu gue. Sebelum pulang sekolah, Rina nyodorin segelas teh susu ke gue. Ini pertama kalinya aku traktir lu. Aku nabung setengah bulan buat beli yang paling mahal. Jangan remehin ya. Gue ragu bentar. Tapi akhirnya sopan. Gue teguk 2 kali kecil. Rasanya strawberry, favorit gue. Makasih, enak banget. Begitu gue selesai ngomong, cahaya putih ngilang di depan mata gue. Pas buka mata, gue nemu diri gue udah tukar jiwa sama Rina. Rina, lu yang Rina sekarang. Mulai hari ini gue Sinta. Ibu tajir itu sekarang milik gue. Ngeliat Rina yang lagi semangat banget, gue tiba-tiba sadar. Beberapa waktu lalu dia pinjem uang ke gue buat beli teh susu. Dan tanpa sengaja lihat saldo rekening gue yang 7 digit. Dia kaget sampai ngitung berkali-kali. Bu Maya, kok lu punya duit segini banyak? Ibu gue kasih gue 100.000 sebulan. Ditabung-tabung, jadi segini. Ibu lu tajir banget ya. Kerja apa? Dia punya beberapa perusahaan. Wah, keren banget. Lu beruntung banget. Rina sambil minum teh susu sambil ngeluh. Ibu gue ibu rumah tangga full time. Pelit abis. Tiap hari cuma kasih 30.000 buat makan siang. Kalau nggak gitu, gue juga nggak perlu pinjem duit sama lu. Gue dengerin dengan tenang. Ngepang teh susu di tangan Rina. Lalu nelan ludah. Sebenarnya gue juga iri sama dia. Karena sejak umur 10 tahun gue nggak pernah minum teh susu lagi. Juga nggak pernah ngerasain bahagia. Sejak hari itu, Rina sering bilang ke gue bahwa dia udah muak sama ibunya. Dan mau jadi anak ibu gue. Gue kira dia cuma iseng. Tapi, ternyata dia pakai cara tukar jiwa sama gue. Buat rebut ibu gue. Tante, pasrah aja. Hidup ini, gue dan lu nggak bisa balik lagi. Pas gue melamun, Rina udah ngabisin teh susu campur obat di tangannya. Dan lari cepat ke mobil van hitam yang tiap hari jemput gue pulang sekolah. Berlawanan arah dengan gue pelan-pelan pakai ransel lamanya. Dan cari skuter kecil ibunya di tengah kerumunan. Dalam hati gue ngelus dada. Syukurlah, akhirnya gue bisa kabur dari ibu gue. Rina, ada kabar seru apa hari ini? Ibu Rina nyodorin helm ke gue. Dia nggak pakai make up, pakai sandal jepit kotor dan jaket hitam. Kelihatan kurus dan pucat, tapi tatapannya ke gue lembut banget. Iya, masalah yang nggak pernah selesai. Tiba-tiba aja selesai. Sambil jawab, gue coba pakai helm. Karena belum biasa, talinya nyangkut di dalam helm. Ibu Rina lihat dan langsung berhentiin skuter. Lalu bantuin gue pakai helm dengan benar. Dia nggak marah sama sekali. Malah mesra cubit ujung hidung gue. Kenapa kayak anak kecil sih? Cepat duduk, katanya. Gue nurut duduk di skuter, dan pas ujung hidung disentuh, tiba-tiba agak perih. Sejak umur 10 tahun, gue hidup sendiri. Ibu gue sibuk banget, terbang kemana-mana. Dia nggak pernah antar jemput gue ke sekolah. Dan nggak izinin gue manja-manjaan. Kami udah lama nggak saling sentuh, komunikasi kayak bos sama karyawan. Dia kasih perintah, gue kerjain. Kalau bagus, dia transfer duit. Kalau jelek, ada hukuman. Ingat macam-macam hukuman yang pernah gue alami. Tiba-tiba gue merinding. Rasa takut yang udah nempel di tulang dan darah itu langsung nyebar ke seluruh badan. Gue langsung tenangin diri, jangan takut. Sekarang lu adalah Rina, bukan Sinta. Lu nggak bakal mati. Balik ke rumah Rina. Tempat ini lebih kecil dari yang gue bayangin. Ruang tamunya agak berantakan. Di sofa numpuk buku gambar anak dan mainan. Oh iya, Rina pernah bilang. Dia punya adik perempuan umur kurang dari 3 tahun. Apakah dia masih marah sama ibunya? Ibu Rina ngeluarin kotak sepatu. Dan taruh di meja. Sepatu yang lu suka. Ibu nabung buat beli ini. Coba lihat, ini yang lu suka kan? Gue buka kotak sepatu itu. Di dalamnya ada sepasang sepatu palsu Loro Piana. Gue yakin ini palsu. Karena minggu lalu ibu gue baru beliin yang asli. Dan nyuruh gue pakai ke sekolah tiap tanggal 15. Meskipun gue sama sekali nggak suka sepatu itu. Gue tetap nurut. Tanggal 15 itu, gue pakai sepatu Loro Piana ke sekolah. Saat itu Rina ngeliat sepatu baru gue. Sengaja cek harganya. Lalu kesel seharian. Rina, apa ibu salah beli? Tanya ibu Rina lembut dan hati-hati. Bawa gue balik ke realita. Gue lihat matanya yang penuh harap. Rasa hangat langsung banjir di hati gue. Bukan, ini sepatu sama kayak punya teman sekelas gue. Boleh aku pilih yang lain? Tentu boleh. Ini HP ibu. Pilih aja yang lu suka dan masukin keranjang. Ibu ke rumah tetangga dulu jemput adikmu. Ibu Rina kasih HP-nya ke gue. Lalu balik badan keluar rumah. Ternyata, tiap hari dia titip adik bungsunya di tetangga. Biar bisa jemput anak sulungnya. Padahal cewek umur 17-18 tahun. Udah bisa naik bus sendiri. Sebenarnya dia nggak perlu jemput tiap hari. Mungkin cuma buat hemat 8.000 ongkos bus. Gue lihat HP-nya. Model lama 3 tahun lalu. Layarnya ada 2 retakan. Wallpaper dan lock screen. Semuanya foto bareng Rina dan adiknya. Jelas banget ibu Rina hemat banget. Dan sangat sayang sama kedua anaknya. Indah banget. Ibu sebaik ini kelak bakal jadi milik gue. Karena gue pilih sepatu murah dan sabar nemenin adik gue baca buku gambar.
Ibu Rina sengaja masak panci besar daging rebus. Sebagai hadiah buat gue malam itu. Pertama kalinya gue makan sesuai selera sendiri. Nambah apa aja yang gue mau. Makan sebanyak yang gue mau. Bukan. Makan sesuai jadwal dan porsi yang ditentuin ibu gue. Makanan bergizi. Dan diet yang nemenin masa remaja gue itu. Meski sempurna, terasa sangat dingin. Udang manis yang dikirim dari luar negeri. Nggak ada sedikit pun kehangatan ibu. Jauh kalah sama. Masakan ibu yang dibuat sepenuh hati di piring kecil ini. Kotak kecil, ada. Apa? Kamu nggak enak badan? Nggak. Cuma daging goreng manis buatan ibu ini terlalu enak. Gue jadi sayang buat makannya. Anak bodoh, kalau suka makan aja lebih banyak. Ibu besok masak lagi buat kamu. Sambil bilang gitu, dia pindahin semua daging goreng manis dari piringnya ke mangkuk gue. Kamu hampir gak nyisain buat diri sendiri. Mata gue perih. Tulang dan emosi yang udah lama hancur di dalam tubuh gue. Tiba-tiba mulai sembuh pelan-pelan. Ternyata dicintai ibu itu rasanya kayak gini. Seperti angin musim semi. Sinar matahari musim dingin. Tapi pas gue lagi mikir gue bakal pelan-pelan keluar dari neraka keluarga hangat ini, Ibu Rina malah bertengkar hebat sama suaminya demi gue. Pukul 2 pagi, kedengaran suara kunci pintu diputar di ruang tamu. Ibu Rina turun dari tempat tidur pelan-pelan. Gue bangun setengah sadar dan kebetulan dengar teriakan marah seorang cowok di luar pintu. Bukannya 30.000 cukup buat makan cewek? Kenapa harus nambah biaya makan? Rina suka makan daging. Sekarang satu porsi daging aja udah 15-16 ribu. Kadang beli alat tulis, emang gak cukup. Kalau boros gini, mending gak usah sekolah. Lebih baik cepet-cepet kerja. Suasana di luar jadi sepi. Jantung gue berdegup kencang. Gue gak percaya. Dari mulut seorang ayah, bisa keluar kata-kata sekejam itu. Suamiku, 3 tahun lalu kamu suruh gue resign buat lahirin anak kedua. Katanya tiap bulan kasih 5 juta buat kebutuhan rumah tangga. 2 tahun lalu kamu bilang tekanan kerja besar. Lalu kurangin jadi 3,5 juta. Tahun ini kamu cuma kasih 2 juta sebulan. Jadi, bayar selisih 3,5 juta itu. Uang makan anak kita akan aku tambahin. Bunyi, peng, seperti vas pecah. Ayah Rina marah. Kamu dan anak perempuanmu cuma tahu minta duit tiap hari. Kamu bahkan gak bisa lahirin anak laki-laki. Kenapa gue harus habisin 3,5 juta buat menghidupi kalian? Lagi-lagi keheningan mencekam. Gue pikir setelah dihina gitu sama suaminya, Ibu Rina pasti bakal minta cerai. Tapi dia gak bilang apa-apa. Cuma balik ke kamar dengan kecewa. Gue langsung nutup mata. Dia gak sadar gue pura-pura tidur. Dia rapikan ujung selimut gue. Duduk di samping gue dan nangis tanpa suara. Saat itu gue tiba-tiba ngerti. Kenapa Rina sangat berharap punya ibu yang kaya. Pagi harinya, dengan rasa bersalah dia bilang, tetangga kita hari ini ada urusan, jadi nggak bisa jagain adikmu. Kamu harus naik bus sendiri ke sekolah. Ibu udah transfer 48.000 lewat WA. 8.000 buat ongkos. 40.000 buat makan siang. Bukannya harusnya 30.000? Malam tadi ayah Rina jelas-jelas nolak nambah uang makan. Kamu masih masa pertumbuhan. Uang makan nggak boleh dihemat. Tambahan 10.000 sehari, sebulan cuma 260.000. Ibu, yang akan nambahin. Ibu Rina usap pipi gue. Rina, jangan sampai kamu menderita di sekolah. Mau makan apa, beli aja. Ujung jarinya yang tipis menyentuh kulit gue. Agak gatal dan agak sakit. Gue nggak tahan buat peluk dia. Makasih, Bu. Ibu Rina berhenti sebentar. Dia tepuk punggung gue pelan sambil gumam, kamu ini, kok kayak orang lain aja. Gue langsung sadar. Tadi sangka dia cepat banget sadar ada yang aneh. Pas kabur, gue lari keluar pintu rumah. Ambil HP yang kemarin nggak pernah gue cabut dari rumah. Buka kunci pakai sidik jari. Pesan-pesan dari Rina. Muncul satu persatu. Guru etiket baru aja muji gue. Bilang gue jauh lebih baik dari sebelumnya. Di pelajaran percakapan gue dapat 3 bintang. Kalau lu, mungkin gak bakal dapat 1 pun. Guru psikologi lucu banget, hahaha. Dia bahkan serius nasehatin gue buat lebih nikmatin sinar matahari. Hidup gue bahagia banget. Meski hujan tiap hari gue gak bakal basah. Hehe, tahu nggak? Pengurus rumah tangga baru aja lapor ke ibu. Bahwa gue berhasil selesain semua target hari Selasa. Ibu sangat puas. Dan langsung beliin gue 1 setelan haute couture. Apa yang perlu disyukuri dari haute couture? Di lemari gue udah ada lebih dari 10 setelan. Pakaian mewah dan mahal itu. Bagi gue nggak senyaman seragam sekolah. Karena begitu pakai haute couture, nama gue jadi Putri Bumaya. Di acara-acara yang bikin sesak napas itu. Bahkan emosi dan ekspresi gue pun nggak bisa jadi milik gue sendiri. Rina, ibumu nggak bisa antar hari ini ya? Jiahui dari kelas sebelah panggil gue. Suaranya penuh simpati narik gue keluar dari kenangan buruk. Gue berhenti sebentar. Lalu senyum ke dia. Ibu harus rawat adik gue. Jiahui miringin kepala, lalu santai genggam tangan gue dan jalan bareng. Kenapa hari ini lu nggak marah? Bukannya lu benci banget sama adik lu? Benci adik gue. Adik Rina itu kayak gumpalan susu yang lembut. Dia mengedipkan mata besarnya. Manggil gue, kakak, dengan suara manja. Dan hati gue hampir meleleh. Kenapa Rina benci dia? Apalagi karena duit. Setelah naik bus, gue terus baca pesan dari Rina. Ibu akan pulang ke Indonesia minggu depan. Saat itu aku akan bilang ke dia bahwa aku mau balik ke sekolah swasta. Dan kemudian kuliah di luar negeri. Kita udah duduk sebelahan 3 tahun, emang jodoh. Asal lu jaga rahasia. Semua pengalaman selama SMA. Sebelum aku pergi aku bisa kasih lu uang tutup mulut. Dini hari, dia kirim foto pemandangan malam gemerlap dari jendela kamarnya. Iri ya, Rina? Ini lantai atas rumah mewah yang lu gak bakal pernah capai.
Juga kehidupan yang gak bakal pernah lu miliki. Dua pesan terakhir dikirim 5 menit lalu. Putri transfer 100.000 ke lu. Baru aja lihat lu nunggu bas. Ibu lu ninggalin lu lagi demi adik lu, kan? Kasian banget, cepat naik taksi ke sekolah aja. Aku nunggu lu di kelas. Gue tekan terima, lalu. Matikan layar. Kayaknya Rina. Udah terbiasa banget sama identitas Sinta ini. Dia bisa nerima makanan bergizi yang hambar. Juga bisa nerima pelajaran 3 lawan 1 yang tegang. Bahkan bisa nerima liburan sepi tanpa keluarga. Benar-benar. Seperti putri sempurna yang dibuat khusus buat ibu gue. Ibu gue selalu pengen anak perempuan yang patuh kayak robot. Kemarin lihat penampilan Rina. Dia akhirnya puas ya. Tunggu, gue tiba-tiba sadar sesuatu. Genggam HP erat-erat. Tapi telapak tangan gue tetap dingin karena takut. Rina udah lakuin 3 kesalahan fatal. Gue buru-buru ke sekolah tepat waktu. Taruh tas sekolah sambil ngos-ngosan. Rina yang lagi nonton video pendek. Ngangkat mata dan lirik gue. Lu kan udah terima duit. Kenapa nggak naik taksi? Gue kerutkan kening. Lalu rebut HP-nya. Jangan lihat itu. Bakal ada masalah. Apa sih masalahnya dari nonton video pendek? Balikin HP gue. Rina protes nggak puas. Semua akun medsos lu diawasi. Rumah penuh kamera. Apapun yang lu lakuin, dia tahu semuanya. Gue narik napas dalam-dalam dan berusaha ngomong tenang. Tahu nggak lu? Lu udah lakuin 3 kesalahan fatal. Dengan sifat ibu gue, kita semua bakal hancur. Kesalahan, penampilan gue semalam sempurna. Dia bahkan gak sadar sedikit pun ada yang aneh. Lu mau nakutin siapa? Gue gak nakutin lu. Bisa dengerin gue baik-baik? Gue gak mau denger, Rina. Balikin HP gue sekarang. Kalau gak gue suruh lu ganti yang baru. Gue kaget sebentar. Tiba-tiba lengan cowok nyelonong ke depan. Rina yang dulu suka banget sama ketua kelas Heyuyang. Rebut HP dari tangan gue dan nyodorin dengan gagah ke depannya. Bu Maya, aku udah ambilin HP lu kembali. Oh, Rina terima HP itu dengan acuh tak acuh, lalu masukin ke laci. Tapi Heyuyang gak langsung pergi. Mukanya merah, dia bisik, Bu Maya, katanya. Lu jago main Go? Mau main 1 ronde setelah makan siang? Enggak, gue sibuk. Rina tolak undangan Heyuyang dengan tegas. Setelah simpen HP, dia langsung buka buku bahasa Inggris. Bahkan gak nengok sedikit pun ke mantan gebetannya. Heyuyang balik ke tempat duduknya dengan canggung. Satu-satunya yang gak ngerti reaksi Rina adalah, padahal 2 hari lalu dia masih sengaja bikin pertemuan kebetulan. Dan berharap di pelajaran olahraga bisa satu kelompok sama Heyuyang. Kenapa bisa berubah gini? Ngerasa gue terus ngeliatin dia. Rina angkat muka dengan bangga. Aku nanti bakal ambil alih grup aliansi. Heyuyang mana pantas buat aku. Dia sekarang di mata aku sama kayak lu. Cuma butir pasir yang gak berarti. Yang gak bakal ninggalin jejak apapun di hidup aku. Gue sadar. Rina bener-bener nganggap dirinya sebagai Sinta. Dan saat ini dia lagi sangat menikmati semua hal yang dulu gue benci. Perkembangan kayak gini justru yang gue harapin. Asal dia bisa berhasil nipu ibu gue, maka kita berdua bisa jalani hidup yang kita mau. Hari itu gue berkali-kali ingetin dia bahwa Bu Maya sama sekali bukan ibu baik seperti yang digambarin di berita. Tapi iblis kejam yang gak punya perasaan. Tapi Rina tetap ngerasa gue cuma mau pecah belah hubungan ibu anak mereka karena ibu gue direbut dariku. Akhirnya gue nyerah buat yakinin dia. Gue habisin seharian sore buat nulis 121 aturan rumah tangga di buku catatan dan kasih ke dia. Tapi dia bahkan belum baca teliti. Udah robek kertasnya jadi berkeping-keping. Gue gak percaya sama lu. Ini cuma taktik lu buat rebut kembali hidup lu. Meski itu benar, gue gak perlu diingetin. Gue yakin bisa bikin ibu nerima gue. Mungkin ibu bakal sadar. Aku agak beda dari sebelumnya. Tapi itu cuma perubahan yang aku lakuin setelah sadar kesalahan. Mulai sekarang, aku bakal jadi anak perempuan yang patuh dan pengertian. Gue udah baca riwayat obrolan kalian. Gue bener-bener nggak ngerti kenapa lu pengen punya ibu yang selalu ada di samping lu. Gue cuma bakal bersyukur dan sedih buat ibu yang berjuang di luar tiap hari. Kalau ibu kayak ibu rumah tangga full time lain, yang nyerahin diri buat kerja rumah dan anak, maka gue cuma bakal hidup kayak pengemis. Bahkan gak mampu naik bus. Rina gak bohong. Suatu kali pas hujan deras, ibunya lupa transfer ongkos bus. Jadi dia terpaksa pinjam 8.000 dari gue. Pas lagi ngobrol, HP gue muncul pesan, sayang, ibu lagi bersihin rumah tetangga. Bisa naik bus pulang sendiri nggak? Ibu hari ini bikin pangsit daging segar favoritmu. Kalau lapar pas pulang, rebus aja dulu. Meski ibu Rina lupa transfer ongkos, gue pegang HP dan entah kenapa. Begitu mikir dia sengaja bikin pangsit buat gue, hati gue hangat. Setelah pulang sekolah, Rina sadar gue mau naik bus. Lalu dengan sombong ngehentiin gue. Ibu lu lagi-lagi ninggalin lu demi adik lu. Kasian banget. Aku transfer 100.000 biar lu pulang naik taksi. Begitu selesai bicara, dia nggak nunggu gue setuju dan seenaknya transfer 10.000. Lalu lari ke mobil van hitam tanpa nengok. Gue terima duit itu tapi nggak berniat naik taksi. Keluarga Rina nggak kaya. Ibunya harus kerja bersihin rumah tetangga buat tambah penghasilan. Gue mau simpan duit itu buat kasih ke dia. Saat itu lagi jam pulang kerja dan sekolah. Bus penuh sesak. Setelah beberapa gelombang penumpang naik turun, orang-orang masih banyak. Jadi gue nggak sadar. Ada cowok pakai topi baseball yang sampai sopir ngerem mendadak. Penumpang terlempar ke depan. Cowok itu jatuh nimpa badan gue. Kakak kecil, kamu ya? Maaf, tadi aku nggak bisa jaga keseimbangan. Dia kelihatan kenal Rina dan nyapa gue santai. Gue tutup bibir tanpa suara, lalu
Balik badan. Pas gue kira udah aman, dia malah mendekat. Kakak kecil, boleh paman bantuin berdiri? Bulu kuduk gue berdiri. Tanpa sadar gue cengkeram tangannya erat. Taekwondo yang gue latih sejak kecil. Akhirnya berguna hari ini. Gue akhirnya ngerti. Kenapa Rina selalu gak mau? Gue naik bus. Dia pasti juga pernah diganggu cowok mesum. Makanya ibunya antar tiap hari. Begitu ibunya gak bisa antar karena urusan sepele. Dia balik lagi ke bahaya. Tapi kenapa dia gak lapor polisi? Atau cerita ke keluarganya? 3 jam kemudian, gue dapat jawabannya. Pas ibu Rina bawa gue pulang dari kantor polisi. Udah jam 9 malam. Rina, pulanglah. Ibu jemput adikmu. Lihat matanya yang bengkak karena nangis. Hati gue merasa bersalah banget. Sebenarnya gue nggak kenapa-kenapa hari ini. Gue bahkan nendang 2 gigi cowok mesum itu. Tapi ibu Rina terus nyalahin dirinya sendiri karena nggak jemput gue. Padahal dia udah lakuin yang terbaik. Dengan celemek kotor, langsung buru-buru ke kantor polisi. Tahan emosi, dan ngatasi situasi dengan bijak. Tapi begitu dengar cowok mesum itu ngaku, ini kali ketiga dia ngelakuin kejahatan. Ibu Rina yang biasanya lembut, tiba-tiba jadi singa betina ganas. Dia cengkeram rambut cowok itu dan seret ke tanah. Siap angkat kursi buat ngehantam kepalanya. Kalau bukan polisi yang nahan, dia pasti langsung nyobek-nyobek cowok yang melanggar anaknya itu. Selama itu, dia telepon ayah Rina dan dapat jawaban, malu-maluin. Cepat pulang. Terhadap reaksi ayah Rina yang keterlaluan ini, gue udah gak heran lagi. Yang gak gue duga adalah, begitu pintu rumah kebuka, dia langsung terjang gue dengan amarah meluap. Teriak, anak nakal. Menghabisin duit tiap hari udah cukup. Petik 2. Kamu juga bikin musuh di mana-mana, dan kamu patahkan 2 gigi orang. Gue nggak bakal bayar ganti rugi sepeser pun. Ayah Rina hujanin gue makian. Tanpa henti, karena masih kesel. Dia bahkan keluarin ikat pinggangnya. Berniat mukul gue. Dia sama sekali nggak peduli apa yang dialami anaknya. Dia malah ngerasa, kejadian anaknya diganggu itu bikin dia malu. Chen Zuyao, lu gila. Ini sama sekali bukan salah anak kita. Itu si mesum yang ganggu anak kita. Di saat kritis, Ibu Rina berdiri di depan gue. Chen Zuyao langsung teriak ke Ibu Rina. Semua ini karena kamu maksa anak kita masuk SMA. Buat apa perempuan sekolah? Adiknya ketakutan dan nangis histeris. Ibu Rina berdiri di tempat, tubuhnya gemetar. Bibirnya terbuka lebar, baru setelah beberapa saat bisa bilang, Chen Zuyao, udah cukup, tapi perlawanan lemah itu malah bikin Chen Zuyao semakin ganas nuduh dia. Gimana, Lin Yun? Lu mau cerai? Lu rela ninggalin kedua anak ini? Jangan lupa, lu sekarang gak punya penghasilan sama sekali. Pengadilan gak bakal kasih hak asuh anak ke lu. Chen Zuyao yang udah sombong angkat ikat pinggangnya. Ibu Rina refleks nunduk. Dia nunduk kepalanya sangat rendah. Lebih, pilih diam dan tahan makian di depan kedua anaknya. Daripada berani ngomong kata, cerai. Taekwondo buat kedua kalinya berguna. Gue nendang Chen Zuyao pingsan. Pas gue mau serang keras, Ibu Rina peluk gue erat-erat. Rina, jangan pukul lagi. Adik gue juga narik celana seragam gue sambil ngos-ngosan. Kakak peluk aku gak mau. Ibu dan adik gue terus nangis. Gue tahan diri dengan tenang. Ruangan jadi sepi. Ibu tenangin adik gue dan mau periksa Chen Zuyao. Gue tarik tangannya dengan kecewa. Bisa kamu cerai sama dia? Rina, belajar yang baik. Urusan rumah tangga jangan dipikirin. Ibu Rina usap air mata di sudut matanya. Alihin pandangan dengan rasa bersalah. Saat itu gue kecewa. Tapi segera sadar di mana letak kesetiaan. Gue keluarin HP dan kirim pesan ke Rina. Pinjemin aku 500 ribu. Ayah lakuin KDRT. Kami nggak punya tempat buat pergi. Rabu malam jam 9.30. Dia seharusnya baru selesai kuliah manajemen bisnis. Sesuai sifatnya. Begitu kelas selesai dia pasti langsung cek HP. Benar aja, kurang dari semenit. Rina balas. Udah lapor polisi. Ibu lu nggak izinin ya? Itu pantas buat dia. Dia begitu nggak berguna. Bisa hasilin duit tapi nggak berani cerai. Cuma bikin kalian terjebak bareng dia di neraka. Lapor polisi nggak ada gunanya. Aku udah hubungi 120. Aku kirim foto Chen Zuyao yang hampir pingsan. Bu Maya, aku janji bakal rahasiain semua ini. Uang 500 ribu ini anggap aja uang tutup mulut. Putri bakal transfer ke lu 5 juta. Tinggal di hotel yang bagus. Makan yang enak. Besok ibu lu bakal bawa kamu dan adikmu balik ke neraka itu. Gue tutup layar tanpa nunjukin emosi. Latihan keras yang gue alami bertahun-tahun bikin gue bisa tenangin emosi cepat di kebanyakan situasi. Bu, tetaplah di sini. Aku takut nggak bisa kendaliin diri dan bunuh ayah. Bisa nemenin aku nginep di luar semalam? Ibu Rina lihat gue tajam, lalu ngangguk cepat. Ayo, kita pergi sekarang. Kami nginep semalam di hotel kecil dekat sekolah. Keesokan harinya, gue sampai sekolah lebih dulu dari Rina. Dia agak kaget dan periksa gue saksama. Kamu nggak terluka? Tiba-tiba gue teringat 3 tahun terakhir. Memar yang kadang muncul di tubuh Rina. Wajahnya agak merah. Matanya nggak percaya. Rina duduk di samping gue. Gimana bisa lu nggak percaya ada orang tua kayak gitu di dunia ini? Bener kan? Kalau gitu, aku kasih tahu lu. Hari-hari susah lu masih panjang. Hey, jangan mimpi bisa nyelamatin ibu lu. Dia udah terbiasa sama kehidupan kayak gini. Dan dia yakin bahwa dia nggak cerai demi kebaikan anak-anaknya. Ibu setuju buat cerai. Nggak mungkin dia nggak punya keberanian buat cerai. Dia punya aku. Gue buka buku pelajaran. Sembunyiin kecemburuan di hati dengan ketenangan. Putri adalah titik lemah Lin Yun, tapi juga bisa jadi perisainya. Lin Yun bener-bener sayang sama Rina. Gue maksa dia dengan ancaman putus sekolah. Baru pas cerai gue tahu. 3 tahun lalu dia maksa suaminya keluarin 30 juta. Buat beli nilai biar Rina bisa masuk SMA.
Makanya dia setuju mundur dan lahirin anak kedua. Kamu nggak boleh putus sekolah. Masuk universitas. Baru masa depanmu ada harapan. Ibu Rina takut kehilangan hak asuh. Tapi lebih takut anaknya nikah dini kayak dirinya dan ngalamin hidup yang sama menyakitkan. Taruhan gue bener. Meski Lin Yun sama sekali belum siap, dia tetap setuju asal aku terus belajar. Dia bakal cerai. Mencintai anak lebih dari diri sendiri. Mungkin itu sifat umum kebanyakan ibu rumah tangga. Beda sama Bu Maya. Dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Gue pegang pena. Mau nulis sesuatu buat tenangin hati. Tapi malah ngejek Rina. Rina, lu pasti banget pengen tukar balik sama gue. Jadi sengaja bilang semua ini ke gue, kan? Jangan buang tenaga sia-sia. 4 hari lagi ibu gue pulang ke Indonesia. Dan aku bakal masuk sekolah elit. Gue senyum. Selamat ya. Gue nggak bilang ke dia bahwa 4 hari lagi dia bakal mati. Pada hari pertama pertukaran jiwa, Rina udah bikin 3 kesalahan fatal. Pertama, dia dapat 3 nilai A di pelajaran bahasa lisan. Alasan gue nggak pernah dapat A di pelajaran lain adalah, karena begitu dapat A, Bu Maya bakal naikin standar. Hanya pelajaran bahasa lisan aja. Sebenarnya gue juga nggak bisa dapat A di situ, karena gue nggak pandai ngomong. Sebagian besar waktu, gue cuma diam dengerin guru, dan berusaha sebisa mungkin nggak ngomong. Kedua, dia buka tirai. Setelah ibu dan ayah cerai, kami berseteru sama keluarga Huo. Bertahun-tahun, keluarga Huo terus awasin kami. Jadi, tirai kamar gue nggak pernah dibuka dan nggak boleh dibuka. Malam itu, Bu Maya lihat Rina buka tirai, dan berdiri dekat jendela sambil motret lewat kamera pengawas. Dia pasti bakal curiga. Ketiga, dia keluarin HP di rumah. Tiap sudut rumah ada kamera pengawas, termasuk kamar tidur. Jadi, setelah pulang ke rumah, gue nggak bakal pernah keluarin HP lagi. Hukuman karena buang-buang waktu sangat mengerikan. Gue nggak mau ngalamin itu lagi. Dan karena Rina kirim begitu banyak pesan ke gue malam itu, dia bakal hadapi hukuman terberat dari ibu gue. Itulah gaya Bu Maya. Dingin dan tegas dalam kasih hadiah maupun hukuman. Dia biarin lu salah, dan gak langsung benerin. Tapi dia bakal pakai cara lain. Biar lu inget kesalahan itu dengan jelas. Bikin lu nyerah sepenuhnya dalam keputusasaan. Ingat, suatu kali setelah pulang dari piknik musim semi, gue demam. Dia cek kadar gula darah gue dan nemuin gue makan banyak makanan tinggi gula. Mengabaikan nasihat dokter keluarga. Dia dengan tegas lempar gue ke kolam renang. Gue udah bilang gak boleh makan junk food. Karena kamu mau makan, maka kamu harus bakar kalori itu selama 2 jam. Setengah jam kemudian, gue hampir tenggelam. Kalau bukan karena dokter dan asisten He yang awasin di samping, mungkin gue udah mati. Hari-hari kayak gitu berlangsung dari umur 10 tahun sampai kelas 3 SMA. Selama 8 tahun penuh. Gue udah lama gak tahan lagi. Tak disangka, karena suatu kebetulan, jiwa gue tukar sama Rina. Karena dia sangat suka Bu Maya. Biarlah Bu Maya jadi ibunya seumur hidup. Keesokan harinya, pas pelajaran lagi berlangsung, gue lihat sosok asisten di luar kelas. Setelah pelajaran selesai, wali kelas mendekati Rina. Sinta, ibu lu udah minta izin buat lu. Dia nunggu lu di gerbang sekolah. Pulanglah dulu, ibu udah pulang. Kata Rina dengan mata berbinar. Lalu buru-buru kemas tasnya. Setelah wali kelas pergi, dia lihat gue dengan bangga. Rina, kita nggak bakal ketemu lagi loh. Gue nggak nengok, seluruh tubuh gue tegang. Pikiran gue terus-terusan mikir. Apakah gue udah lakuin kesalahan? Meski sekarang gue adalah Rina. Ketakutan gue terhadap Bu Maya kayak mimpi buruk. Yang nggak bisa gue lepas. Begitu dengar namanya, gue merasa mual. Begitu lihat dia, gue kayak ikan yang tenggelam. Nggak bisa napas. Baru setelah dia pergi, gue bisa napas lagi. Kali ini pun sama. Baru setelah gue lihat Rina naik ke mobil Maybach Bu Maya, dan lihat mobil itu pergi, saraf gue yang tegang pelan-pelan rileks. Tapi dalam hati gue diam-diam berdoa. Semoga Rina benar-benar bisa, seperti yang dia bilang, bikin Bu Maya nerima dia. Lalu ibu dan anak itu hidup bahagia selamanya. Keesokan harinya, Rina nggak datang ke kelas. Hari ketiga, Rina tetap nggak datang. Gue coba tanya ke wali kelas, apakah Bu Maya pindah sekolah? Wali kelas malah bilang, enggak. Bu Maya bilang dia sakit dan harus istirahat di rumah beberapa hari. Sakit dan istirahat beberapa hari. Saat gue kabur dari rumah dan dibawa pulang pas kelas 2 SMP, Bu Maya juga minta izin ke wali kelas dengan alasan yang sama. Lalu gue dikurung di ruang tobat. Ruang tobat itu adalah kamar tamu di lantai 1 yang diubah jadi ruangan. Di dalamnya nggak ada jendela. Cuma ada 1 kursi, 1 meja, dan sebuah pispot. Setelah dikurung di sana, gue harus bertobat tiap hari sesuai permintaan Bu Maya. Sampai dia puas baru gue dibebasin. Sekarang, kemungkinan besar Rina juga dikurung di ruang tobat. Semoga dia mau bertobat dengan patuh. Kalau dia keras kepala dan gak mau ngaku kesalahan, maka kepala pelayan dan pelayan lain bakal dikirim ke ruang tobat, buat bujuk dia bertobat, dan harus nemenin dia dalam segala hal. Betapa menakutkannya itu. Tapi kepala pelayan dan pelayan lain semuanya lakuin dengan sukarela. Mereka dapat bonus 100 juta kalau tinggal di ruang tobat sehari. Hanya gue yang dapat kehancuran dan keputusasaan. Semakin gue mikirin, semakin gue takut. Begitu pulang sekolah, gue langsung lari balik ke rumah kontrakan. Ibu Rina udah siapin makan malam, dengan 2 hidangan daging lebih banyak dari biasanya. Rina, hari ini aku dan ayahmu udah daftarin perceraian. Grup Mengyu juga kirim undangan wawancara ke aku. Aku bener-bener gak ngangka. Di umur 37 tahun mereka masih kasih aku kesempatan. Bu, 37 tahun itu apa artinya? Aliansi adalah perusahaan yang ramah perempuan. Banyak karyawannya perempuan di atas 40 tahun. Di antaranya juga banyak ibu rumah tangga yang balik kerja.
Bu, kalau kamu ke sana, kamu bakal tahu. Aku udah 3 tahun nggak kerja. Nggak tahu apakah bisa. Bu, percaya aja sepenuhnya. Ada pelatihan orientasi. Hari bakal putusin apakah kamu langsung ditempatin atau perlu pelatihan lanjutan berdasarkan hasil. Kalau kamu memang nggak mampu nangani posisi saat ini, mereka bakal sesuaiin pekerjaanmu sesuai kemampuanmu. Benarkah, Bu? Akhirnya gue merasa percaya diri. Dia tambahin beberapa potong iga sapi rebus buat gue. Rina, kamu punya tekanan belajar yang besar, tapi masih mau repot bantu ibu cari info pekerjaan. Ibu bener-bener merasa bersalah sama kamu. Gue nunduk kepala. Sebenarnya gue nggak ngapa-ngapain. Aliansi adalah perusahaan Bumaya. Gue terpaksa pelajari info-info ini. Pas teringat Bumaya, gue tiba-tiba teringat Rina yang ditahan. Gue langsung ganti topik. Bu, dulu ibu selalu takut cerai. Tapi sekarang bener-bener cerai. Apakah ibu sadar bahwa sebenarnya cerai itu nggak menakutkan, dan balik ke dunia kerja juga nggak menakutkan? Selama ibu melangkah maju, jalan ke depan bakal jadi jelas. Ibu Rina ngangguk tegas. Kamu bener. Ibu bener-bener pengen yang terbaik buat kamu dan Nini. Jadi ibu harus jadi teladan yang baik buat kalian. Pernikahan yang salah nggak perlu disesali. Meski ibu hampir 40 tahun, masih ada kesempatan buat perbaiki kesalahan. Demi anak-anak perempuanku, nggak ada yang nggak bisa aku lakuin. Hanya demi anak perempuan, sebenarnya gue pengen bilang ke dia, bahwa perubahannya juga bisa demi dirinya sendiri. Tapi saat itu, gue teringat lagi Bumaya. Gue bisa paham keteguhan dan tekanan ibu ini. Juga bisa paham kerja keras dan pengorbanan seorang ibu rumah tangga. Tapi gue nggak pernah bisa paham Bumaya. Dia nggak mau luangin waktu buat nemenin gue. Tapi terus-terusan ngontrol gue. Kayaknya dia bener-bener orang yang sakit dan ekstrim. Setelah makan, gue ambil HP gue dan buka video pendek secara acak. Kebetulan nemuin siaran langsung lelang amal di tepi danau dari sekutu kami. Gue kaget sampai nggak bisa ngomong. Bukan karena acara yang biasanya di musim dingin ini tiba-tiba dimajuin setengah tahun. Melainkan karena Bumaya nggak cuma bawa Rina ke acara itu, tapi juga ngizinin dia jawab pertanyaan wartawan dengan bebas. Gaun haute couture terbaru yang dipakai Rina, yang dibawa Bumaya dari luar negeri, kelihatan kayak angsa yang anggun. Kayaknya dia dan Bumaya hubungannya baik. Gue kerutkan kening. Ini nggak mungkin. Benar aja. Rina yang awalnya jawab pertanyaan wartawan dengan anggun, tiba-tiba rebut mikrofon dari tangan MC. Dia lompat dari panggung pakai sepatu hak tinggi, lalu teriak ke mikrofon, Bumaya, lu bener-bener gila. Para wartawan yang cium aroma gosip langsung berkerumun. Nona Sinta, kenapa Anda manggil Ketua Maya gila? Dia kan ibu Anda. Dia bukan ibuku, dia gila. Lihat aja ini, kalian bakal tahu seberapa gilanya dia. Rina angkat ujung roknya. Di pergelangan kakinya ada gelang elektronik, yang berisi pelacak lokasi. Dia angkat lengan bajunya. Di lengan itu nempel alat pemantau gula darah yang terus nyala. Bahkan gula darah harus dipantau real time. Tak heran Rina jadi kayak gini. Selama 3 hari berturut-turut, Bumaya kurung gue di sebuah ruang pengakuan dosa tanpa jendela. Dari pagi sampai malam, diputar video kehidupan gue setelah umur 10 tahun. Gue nggak boleh makan atau tidur sebelum nonton semuanya. Tapi total durasi videonya lebih dari 3.000 jam. Gimana gue bisa nonton semuanya? Dia pengen bikin gue gila. Dia pengen bunuh gue. Para jurnalis dengar keluhan Rina dengan prihatin. Lalu arahin kamera ke Bumaya. Ketua Maya, apa yang dibilang Nona Sinta benar? Grup Mengyu selalu klaim. Sebagai perusahaan ramah perempuan. Ketua Maya, apakah tindakan Anda ini mencurigakan sebagai pelecehan terhadap anak di bawah umur? Menghadapi pertanyaan wartawan, Bumaya senyum tipis. Pertama, putri saya lahir tanggal 31 Januari tahun 2007. Dia udah dewasa. Kedua, anak remaja memang cenderung agak memberontak. Putri saya nggak terkecuali. Rina nggak ngangka. Bumaya bakal tanggepin dengan enteng. Dia langsung angkat mikrofon buat bantah. Bumaya, ini bukan sekadar pemberontakan. Hanya dalam 3 hari, gue hampir putus asa. Ibu mana yang normal? Bakal pasang banyak kamera pengawas di rumah. Buat ngawasin anaknya sendiri. Ibu mana yang normal bakal tetapkan 121 aturan rumah tangga? Ibu mana yang bakal pakai detektor kebohongan sama anaknya? Maksa anaknya hipnosis? Dan, ibu normal mana yang bakal ngedit momen kegagalan, kesalahan, ketakutan, dan tangisan anaknya jadi kompilasi? Lalu putar berulang-ulang pas anaknya nggak patuh. Pas dia selesai bicara, suara Rina udah gemetar. Bumaya, lu nggak normal. Lu setan. Lu harus ke psikiater. Anyi, orang yang seharusnya ke psikiater adalah lu. Laporan evaluasi psikologis Dr. Sun nunjukin bahwa lu saat ini punya kecenderungan bunuh diri yang parah. Bumaya lempar pandangan ke asistennya. Asisten He dengan tegas bawa 2 petugas keamanan ke Rina. Rina coba minta tolong ke wartawan dan tamu. Tapi ini wilayah kekuasaan Bumaya. Nggak ada yang mau bantu dia. Sebenarnya, di depan semua orang. Gue pernah coba ungkap bahwa Bumaya suka ngontrol, tapi itu sama sekali nggak berguna. Ibu gue ahli dalam penyiksaan mental. Gue nggak bisa nunjukin bukti konkret buat tuduh dia kekerasan. Kebanyakan orang juga nggak percaya bahwa Bumaya, yang selalu ngedepanin solidaritas perempuan, bakal perlakuin anaknya dengan cara yang begitu menyimpang. Tak lama kemudian, dalam siaran langsung, Rina yang kebingungan dan marah, dipaksa ke sudut oleh asisten He sampai nggak punya jalan keluar. Bumaya, gue nggak bakal balik sama lu, meski harus mati. Setelah bilang gitu, dia lempar mikrofon, pakai gaun haute couture yang dia idamkan, dan lompat ke danau. Dia berenang sekuat tenaga ke tepi seberang.
seolah mau nunjukin bahwa dia nggak bisa lolos. Dan setelah dia ditangkap, Bu Maya bakal pakai cara yang lebih ekstrim, buat bikin dia patuh. Proses ini udah terlalu familiar buat gue. Sampai cuma mikirin aja seluruh tubuh gue gemetar tanpa alasan. Sayang, kenapa nangis? Ibu Rina, lihat kondisi gue yang nggak beres. Langsung taruh nampan buah. Dia hapus air mata di sudut mata gue dan, dengan lembut peluk gue. Apakah tekanan belajar terlalu berat? Cerita ke ibu. Ibu bakal nemenin kamu ngatasinnya. Kalimat yang biasa aja, tapi suaranya yang lembut. Dan tatapan penuh perhatiannya kayak pemicu air mata. Gue nggak tahan lagi. Bersandar di pelukannya dan nangis kayak anak kecil. Bukan karena tekanan belajar. Gue cuma ngerasa sangat bahagia sekarang. Awan gelap yang nutupin kepala gue. Begitu aja direbut Rina. Dunia gue nggak bakal diguyur hujan lagi. Seperti yang gue duga. Lompatan Rina ke danau nggak bikin dampak besar. Gosip bahwa Bu Maya selingkuh sama bintang muda populer berhasil selamatin situasi. Nama Bu Sinta sama sekali nggak muncul di trending, dan nggak ada yang peduli. Kemana perginya putri yang secara terbuka nantang ibunya? Mereka yang sesekali sadar malah sibuk ngutuk Rina. Apakah Sinta pakai narkoba? Dia live buat ngejatuhin ibunya sendiri. Katanya Bu Maya punya standar tinggi buat dirinya sendiri. Pasti juga nuntut anaknya dengan standar yang sama. Itu wajar, kan? Dia nggak mukul, nggak marahin, dan nggak ngabaikan kebutuhan Sinta. Apakah Sinta sampai harus bunuh diri lompat ke danau? Menurut gue, putri Bu Maya ini cuma cari sensasi. Kalau sekutunya diserahin ke dia di masa depan, kemungkinan besar bakal kalah sama keluarga Huo. Dulu, pas lihat komentar buruk ini, gue pura-pura nggak lihat. Tapi hari ini gue balas satu kalimat. Bu Maya beliin, Bu Sinta, gaun haute couture jutaan. Bikin dia hidup mewah yang nggak terjangkau orang biasa. Tapi, Bu Sinta malah nggak bersyukur. Memang sialan. Lalu gue diam-diam matiin HP dan balik belajar. Gue emang nggak bisa simpati sama Rina. Semua yang terjadi hari ini adalah pilihannya sendiri. Tapi gue sangat penasaran. Gimana akhir ceritanya? Jadi gue diam-diam nyusup ke grup penggemar setia Bu Maya. Keesokan harinya, gue lihat sebuah video di grup itu, Bu Maya nemenin Rina ke rumah sakit. Rina duduk di kursi roda dengan tatapan kosong. Masuk ke ruang periksa ditemani asistennya. Kemudian asisten He ninggalin dan nunggu di depan pintu. Tapi tak lama kemudian kedengaran suara keras dari dalam ruang periksa. Asisten He buka pintu. Gue lihat Rina meringkuk kesakitan di lantai. Bu Maya gosok pergelangan tangannya dan bilang datar, suntik dia obat penenang. Adegan berakhir. Jantung gue berdegup kencang. Rumah sakit ini terasa familiar. Pusat terapi jiwa aliansi di jalan Anping Utara No. 600. Dengan nama yang bagus, rumah sakit ini diklaim sebagai bagian dari aliansi yang didirikan buat tangani masalah psikologis karyawan. Padahal sebenarnya itu rumah sakit jiwa. Gue pernah dirawat di sana selama 7 hari. Itu 7 hari terburuk dalam hidup gue. Meski sejak hari pertama gue udah nggak tahan. Seperti Bu Maya yang mohon dia bawa gue keluar. Tapi dia nolak. Kamu perlu tenang dulu. Sekarang dia bawa Rina masuk buat tenang. Tiba-tiba gue merasa sangat takut. Kalau Rina nggak tahan dan cerita soal pertukaran jiwa, apa yang bakal terjadi? Apakah Bu Maya bakal percaya? Malam itu, Ibu Rina antar adiknya ke rumah nenek. Dan baru pulang larut malam. Dia kasih tahu gue kabar baik. Dia lulus wawancara di aliansi. Dan besok mulai kerja resmi. Awalnya, pewawancara tanya kenapa gue pilih aliansi. Gue gugup dan gak bisa jawab. Saat istirahat di pintu, gue ketemu pelamar lain. Dia kasih semangat. Kalau kamu bisa ngurus anak yang susah banget, pasti bisa kerja dengan baik. Baru setelah itu gue benar-benar lepas dan berusaha sekuat tenaga. Meski ada kendala, hasilnya bagus. Hanya saja Lin Yung kelihatan gak senang. Gue lihat permen tongkat yang dipegangnya rat-rat. Dan nebak sedikit banyak. Bu, Nini belum genap 3 tahun. Jadi belum bisa masuk TK. Kamu taruh dia di rumah nenek memang terpaksa. Tapi setelah ujian masuk perguruan tinggi gue selesai. Kita bisa jemput dia balik. Gue bakal bantu rawat Nini. Ibu Rina diam sebentar. Raut wajahnya agak aneh. Dia lihat gue cukup lama. Lalu dengan gemetar tanya, kamu bukan Rina? Kan, hati gue berdegup kencang. Gue noleh. Bu, apa yang kamu bilang? Saat aku lahirin Nini, Rina bersumpah di depan aku bahwa dia nggak bakal pernah ngaku adik ini seumur hidupnya. Gimana mungkin dia nawarin diri buat rawat dia? Bu, orang bisa berubah. Sekarang gue ngerasa Nini sangat menggemaskan. Ah, kamu nggak perlu bohongin aku. Meski ini tubuh Rina. Aku tahu kamu bukan dia. Nada suaramu nggak tepat. Ibu Rina pegang tangan gue dan jelasin semuanya dengan jelas. Awalnya aku kira Rina lagi bercanda sama aku. Jadi aku nggak pernah bongkar rahasiamu. Bisa kamu kasih tahu aku? Di mana Rina? Di mana Rina? Aku udah janji begitu lama. Hati aku kacau balau. Beberapa saat kemudian, air mata Ibu Rina netes satu persatu di punggung tangan gue. Panasnya bikin mata gue juga berkaca-kaca. Sebenarnya, Ibu Rina dan Rina nggak punya konflik yang nggak bisa didamaikan. Beda sama gue dan Bu Maya. Di mana hanya satu dari kami yang bisa hidup. Jadi akhirnya akal sehat gue nggak mampu nahan suara hati. Gue pilih jujur ke Ibu Rina. Tentang pertukaran jiwa ini. Dia agak susah percaya. Jadi, kamu adalah putri Direktur Maya, Sinta. Apakah Direktur Maya tahu soal ini? Mungkin belum tahu. Begitu kata-kataku selesai. Pintu depan ditendang terbuka. Chen Ziyao masuk ke ruang tamu dengan sombong. Ternyata Ibu Rina, karena khawatir Nini, lupa cabut kunci pas pulang. Chen Ziyao pun nemuin rumah sewa kami. Dia dengar semua percakapan di depan pintu. Gue bilang,
Kapan Rina jadi begitu berani? Sampai berani mukul ayahnya sendiri? Ternyata kamu Bu Sinta, hahaha. Putri Bu Maya ada di tanganku. Aku jadi kaya raya. Chen Ziyao jilat bibirnya. Matanya lihat gue seolah lihat bongkahan emas. Ibu Rina langsung lindungin gue di belakangnya. Chen Ziyao, kami udah daftarin perceraian. Sekarang, cepat keluar dari sini. Kamu tahu kan, ini baru pendaftaran perceraian. Selama belum dapat surat cerai, kamu masih istriku. Chen Ziyao ulurin tangannya yang kotor buat nangkep gue. Anakku yang manis, pulanglah bareng ayah. Tok tok, apakah Nyonya Lin Yun ada di sana? Di saat genting, suara ketukan pintu tiba-tiba kedengeran. Chen Ziyao noleh dan lihat Bu Maya serta asisten He berdiri di pintu. Bu Maya, Tuan Chen, Anda datang buat cari putri saya, bukan? Chen Ziyao, mata Tuan Chen langsung berbinar saat mendekati dua tamu tadi undang di pintu. Lihat Bu Maya yang rapi dengan tatapan tajam. Nyonya Maya, Anda lebih cantik daripada di televisi. Bu Maya mengabaikan tatapan tajamnya sebentar, lalu dengan sopan berpaling ke Ibu Rina. Nyonya Lin Yun, ada beberapa hal tentang Sinta yang ingin saya tanyakan ke putri Anda. Apakah Anda punya waktu? Apakah? Ibu Rina ragu-ragu setuju. Tapi Chen Ziyao kayak badut menghalangi di depan gue. Ngehalangin Bu Maya mendekat. Boleh apa? Bu Maya, putri saya sekarang kelas 3 SMA. Sangat sibuk. Kalau Anda ingin bertanya, silakan, satu pertanyaan 100 juta. Kalau enggak, lupain aja. Bu Maya senyum tipis. 100 juta ya 100 juta. Dia jalan tenang ke arah gue. Suara sepatu hak tinggi yang ngehantam ubin. Kedengeran kayak lonceng kematian. Chen Ziyao tegak sebentar. Tiba-tiba kepalanya panas. Dia raih lengan Bu Maya. Tunggu. Sinta udah ambil alih tubuh anakku. Kamu harus ganti rugi 10 miliar. Enggak, harus 100 miliar. Begitu Chen Ziyao selesai bicara, mulutnya langsung ditutup. Sebuah tendangan keras ngejatuhin dia ke lantai. Gue dengar suara tulang patah. Tak lama kemudian, dua pengawal masuk dari luar dan seret Chen Ziyao yang gak berdaya kayak ikan mati keluar. Gue tahu Bu Maya gak bakal bunuh dia. Tapi dia bakal bikin dia hilang. Ayah gue dulu juga. Sekarang, bolehkah aku mulai bertanya? Bu Maya dengan santai jalan ke arah gue dan Ibu Rina. Matanya yang tersenyum sinis. Seolah udah nembus jiwa kami. Ibu Rina sangat kaget lihat nasib tragis Chen Ziyao. Sampai emosinya hancur. Bu Maya, tolong bawa aku ketemu Sinta. Sudut bibir Bu Maya sedikit terangkat. Dia bilang pelan, baiklah. Pusat terapi jiwa aliansi, lantai 5. Rina meringkuk di sudut dinding. Dia pakai baju rumah sakit yang gak pas. Matanya redup tanpa cahaya. Baru setelah dengar isakan Lin Yun, kelopak matanya pelan terangkat. Begitu lihat gue juga ada di kerumunan. Dia terhuyung-huyung. Lari menghampiri. Bu Maya, dia yang asli Sinta. Aku bukan Sinta. Aku bukan putri lu. Sinta, kembalikan kami. Cepat kembalikan kami. Ibu lu gila. Kenapa lu gak bilang bahwa ibu lu gila? Gak bener. Lu bisa nahan dia selama 18 tahun. Lu juga gila. Kalian semua gila. Rina nangis histeris tanpa henti. Ibu Rina peluk dia rat-rat. Juga nangis terisak-isak. Sayang, jangan takut. Ibu di sini. Lin Yun dengan tegas pilih jiwa putrinya. Lihat adegan haru ibu dan anak yang saling kenal. Gue tahu gue harus hadapi Bu Maya sendirian. Nyonya Lin. Mungkin aku perlu nyita waktu Anda sebentar lagi. Aku rasa kita harus klarifikasi semuanya. Bu Maya entah kapan udah ada di samping gue. Mencium aroma parfum yang familiar dari tubuhnya. Gue secara naluriah mau kabur. Tapi kakiku, di bawah tatapannya, terasa kayak diisi timah. Nggak bisa gerak sama sekali. Gue putus asa. Ternyata, meski udah jadi orang lain, gue tetap nggak bisa kabur dari ibu. Ibu masuk ke ruang rapat. Rina akhirnya tenang dan duduk berdampingan dengan Lin Yun. Cerita dari awal sampai akhir. Ibu gue dengar dengan tenang. Sepanjang waktu nggak lihat gue. Setelah Rina selesai bicara, Lin Yun berlutut minta maaf. Mohon agar ibu gue ampuni Rina. Dia bilang dia bersedia tebus nyawanya buat ibu gue. Gue duga ibu gue pasti bakal maafin dia. Ibu gue selalu kayak gitu. Ramah dan penuh toleransi terhadap wanita lain. Tapi ke gue nggak ada sedikit pun perasaan. Benar aja, ibu gue sendiri jalan ke depan, bantu Lin Yun berdiri. Lalu dengan lembut bilang ke dia dan asistennya bahwa mereka udah nemuin orang tua yang jual tes susu penukar jiwa. Ini nggak sepenuhnya kesalahan Rina. Kalau orang lain nggak mau tukar tes susu penukar jiwa, maka hal itu nggak bakal terjadi. Detik berikutnya, ibu gue dengan suara yang nggak bisa ditebak perasaannya tanya ke gue. Jadi, kamu juga pengen tukar ibu dengan dia, bukan? Gue gigit bibir. Kuku gue hampir robek meja, dan otak gue cepat cari cara buat padamin amarah ibu gue. Jawabannya adalah nggak ada cara. Gue lihat ibu kerutkan alisnya sedikit. Itu pertanda dia bakal hukum gue. Sudahlah, kalau gitu. Gue nggak mau kamu jadi ibuku. Gue pengen ibu yang lembut kayak Lin Yun. Meski dia nggak sekuat kamu, dia selalu sayang anaknya. Kamu pikir aku nggak sayang kamu? Pertanyaan balik ibu hampir bikin gue ketawa. Nyonya Bu Maya. Sejak umur 10 tahun, gue nggak ngerasain sedikit pun kasih sayang ibu dari lu. Kamu pasti masih inget, kan? Saat gue umur 10 tahun, kamu serahin gue ke pengurus rumah tangga dan pengasuh. Lalu, hilang selama setahun penuh. Tiap kali gue mohon kamu pulang nengokin gue, kamu selalu bilang kamu sangat sibuk. Sampai hari ulang tahunku yang ke-11, kamu balik dengan riasan rapi, parfum harum, dan anggun seolah ratu seluruh dunia.
Tapi hadiah ulang tahun yang kamu kasih cuma buku aturan rumah tangga tebal. Saat itu cuma ada 55 pasal, sekarang udah 121 pasal. Kamu bilang, siapa yang mau pakai mahkota? Harus tanggung bebannya. Kamu nuntut gue sempurna di segala hal, jalur yang kamu tentuin buat gue. Bahkan kalau gue nyimpang 0,01 mm, pun gak diizinin. Dulu, demi bikin kamu seneng, gue maksa diri belajar pelajaran yang membosankan dan gak bermakna. Tapi kamu selalu ngerasa gak puas. Begitu gue dapat nilai bagus, kamu langsung naikin standar. Bikin gue gak berani santai sedetik pun. Bahkan, saat mimpi buruk di malam hari, gue mimpi belum selesai tugas dan dihukum kejam sama kamu. Gue bener-bener muak sama hukuman-hukuman gila itu. Meski gak ada luka di tubuh, jiwa gue udah hancur berkali-kali. Gue manusia. Kenapa nggak boleh buat kesalahan? Gue siswa SMA. Kenapa harus dihukum karena salah hafal satu kalimat dari buku panduan karyawan 1000 kali? Kalau gue nggak nulis, kamu bikin semua pelayan. Dan sopir di rumah nggak mau bicara sama gue. Tiap orang cuma bacain buku panduan orientasi ke gue. Jadi gue nggak mau lagi bicara sama mereka. Tahu nggak betapa sesaknya hidup kayak gini? Bu Maya, mereka semua bilang kamu pengen besarin gue jadi penerusmu. Tapi gue cuma ngerasa kamu pengen bunuh gue. Kalau bukan karena secangkir teh susu dari Rina, mungkin gue udah mati. Setelah meluapkan amarah, ruang rapat jadi sepi. Lin Yun usap air matanya dengan sedih. Rina juga lihat dengan pandangan penuh simpati. Gue kira kali ini Bu Maya setidaknya bakal bantah gue, marahin gue, atau bela diri. Tapi dia nggak lakuin itu. Dia cuma dengan tenang nyerah ke gue. Nyonya Lin Yun, apakah kamu bersedia ngasuh Sinta? Aku bisa kasih 500 juta per bulan sebagai biaya pengasuhan buat Sinta. Lin Yun kaget. Mata Rina melebar. Dia sangat mendambakan duit. Seharusnya dia langsung bujuk Lin Yun buat setuju. Tapi Rina malah kerutkan kening dan bilang dengan suara keras, Bu, jangan setuju sama Bu Maya. Dia gila. Lin Yun buka mulutnya, seolah lagi mikirin kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, dia baru berani tanya ke ibu gue. Bu, apakah ibu punya rahasia yang sulit diungkapkan? Saya bisa lihat bahwa sebenarnya ibu sangat peduli sama Sinta. Nggak ada rahasia yang sulit diungkapkan. Sinta bener. Saya adalah ibu yang egois. Karena dia nggak bisa nerima cara pendidikan saya, maka dia nggak pantas jadi putri saya. Lin Yun mau bilang sesuatu lagi. Tapi ibu gue udah berdiri dan pergi dengan sangat tegas. Dia selalu sombong dan kejam. Bahkan gak mau kasih sedikit pun kasih sayang ke gue. Ibu ketua, tunggu sebentar. Ibu Rina ngejar dia keluar. Di ruang rapat cuma tersisa gue dan Rina. Dia secara sukarela jelasin ke gue. Tadi aku suruh ibuku jangan setuju. Bukan karena aku gak setuju dia ngasuh lu. Tapi karena aku gak mau dia terima duit dari Bu Maya. Meski Bu Maya sangat sayang lu. Cinta kayak gitu memang terlalu menyesakkan. Dia sayang gue. Gue ngerasa pasti Rina salah paham. Tapi Rina bilang. Begitu Bu Maya pulang, dia langsung tanya ke gue. Di mana Sinta yang asli? Kalau dia gak sayang lu, gimana dia bisa langsung tahu bahwa aku bukan putrinya? Kamu nunjukin terlalu banyak celah. Wajar aja ibu lu sadar. Bukan. Gue nggak tahu harus bilang apa. Tapi dia pasti sayang lu. Rina belum selesai bicara. Tiba-tiba kedengaran teriakan panik Lin Yun dari koridor. Ada dokter, ketua Dewan Muntah Darah. Gue dan Rina lari ke koridor barengan. Asisten He lihat gue dalam-dalam, lalu, dengan terampil panggil dokter dan perawat. Tekanan darahnya sangat rendah. Ada bercak darah merah gelap di muntahannya. Mungkin pendarahan lambung. Harus segera dibawa ke rumah sakit pusat buat operasi. Dokter noleh ke asisten He. Apakah ketua baru-baru ini ngalamin gejala sakit perut? Ketua menderita kanker payudara yang udah nyebar ke lambung. Baru minggu lalu dia kemoterapi di luar negeri. Ini semua rekam medisnya. Yang warna oranye adalah tahun ini. Tolong periksa secepatnya dan hubungi rumah sakit pusat buat atur operasi. Gue lihat asisten He saat dia nyerahin 3 berkas tebal ke dokter. Dia bilang, di dalamnya semua rekam medis ibu gue. Ada pendarahan lambung, kanker payudara yang nyebar ke lambung, dan baru minggu lalu kemoterapi di luar negeri. Jelas sekali setiap kata yang diucapin asisten He. Tapi entah kenapa gue sama sekali nggak bisa paham. Ibu gue kelihatan sehat banget, bersinar cerah. Gimana mungkin dia kanker payudara? Bu He, apa Anda salah? Sinta, aku tahu ini sulit buat kamu. Tapi ketua udah didiagnosis kanker payudara 8 tahun lalu. Kali ini udah kambuh kedua kalinya. 8 tahun lalu gue umur 10 tahun. Tak heran dia hilang selama setahun penuh saat itu. Sinta, kamu ikut ke rumah sakit juga ya? Pas ibu diangkat, gue masih terpaku di tempat. Asisten yang biasanya tenang itu matanya berkaca-kaca. Perawatan ketua di luar negeri nggak lancar. Sinta, pergilah nemuin ketua. Lin Yun tahan tubuh gue yang hampir ambruk. Nepuk punggung gue seperti biasa. Aku bakal nemenin kamu. Rina juga ikut maju. Aku juga bakal nemenin kamu. Kalau ini bohong, aku bakal bantu kamu marahin dia sampai mati. Sayangnya, ibu nggak bohong. Dia benar-benar sakit, di dalam mobil. Asisten. Selama 8 tahun ini, ibu ceritain semua hal yang disembunyiin dari gue. 8 tahun. Lalu, pas Mengyu baru mulai jalan lancar, ibu didiagnosis kanker payudara. Buat sembunyiin ini, dia pilih berobat ke luar negeri. Dia sangat kuat, dia jalani mastektomi ganda dan tahan lebih dari 10 kali kemoterapi. Tapi sayangnya, hasil patologi nunjukin sel kankernya agresif banget dengan risiko metastasis tinggi.
Jadi, setelah pengobatan pertama selesai, gue seolah berubah jadi orang lain. Dia maksa gue pelajari segala keterampilan bertahan hidup. Dia nuntut gue dengan ketat, biar gue bisa tumbuh dewasa secepat mungkin. Dia rela korbankan sebagian energinya buat gue, bikin gue tanggung tekanan yang melebihi umur gue. Di saat yang sama, dia nggak berhenti maju dan curahin seluruh hatinya buat selamatin Mingyu. Anda mungkin nggak tahu bahwa selama bertahun-tahun, keluarga Huo terus serang Mingyu secara diam-diam. Nenek Huo sadar bahwa hanya kalau ketua tumbang, dia baru punya kesempatan selamatin putranya. Gue, Min, aku tahu soal ini. Dulu, pas gue dikurung ibu di rumah sakit jiwa, ada cowok gila yang terus teriak bahwa dia putra mahkota keluarga Huo. Siapapun yang berani suntik dia bakal bunuh orang itu. Dan cowok itu adalah ayah yang gue cari bertahun-tahun. Awalnya gue pengen ketemu dia, tapi kemudian gue tahu bahwa dia udah lama dikirim ibu ke rumah sakit jiwa karena perselingkuhan dan KDRT. Dan ibu dirikan Mingyu buat jadi payung buat perempuan lain. Sebelum turun dari mobil, asistennya bilang ke gue bahwa dia udah kirim 2 email. Yang pertama adalah wasiat ketua. Yang kedua, bisa kamu baca atau enggak? Hanya saja, video-video itu mungkin rekam Bu Maya yang sebenarnya. Gue bersandar di dinding putih di luar ruang operasi. Nggak buka email pertama. Tapi entah kenapa malah buka yang kedua. Dalam gambar yang buram, ibu terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi dia senyum bodoh ke layar HP. Bu nggak nangis hari ini. Dia peluk kelinci kecil dan tidur tenang. Itu saat gue umur 10 tahun. Hari ke-9 sejak ibu ninggalin rumah. Gue tenangin diri cukup lama sebelum akhirnya tidur sambil peluk kelinci. Sebenarnya, di dalam baju kelinci itu terselip foto ibu. Gue anggap kelinci itu sebagai ibu. Jadi gue nggak nangis. Lalu ada video kedua. Tubuh ibu penuh selang-selang. Tapi tetap begadang buat cek proyek. Gue denger asisten Hena sehatin dia, Bu Ketua. Lihat aja besok. Nggak bisa, keluarga Huo juga lagi incar proyek ini. Bu masih sangat kecil. Sebelum aku pergi, aku harus bersihin rintangan buat dia. Gue inget selama bertahun-tahun. Ibu rebut satu persatu proyek dari tangan keluarga Huo. Dia kayak jenderal yang gak terkalahkan di dunia bisnis. Selama dia ada, sekutu-sekutunya punya pemimpin yang bisa diandelin. Segera setelah itu, adegan pindah ke kantor ibu. Meja kerjanya. Layar komputer. Gelas air. Semua bermotif foto gue. Bahkan penjepit berkas. Tercetak foto wajah gue. Setelah selesai kerja, ibu senyum alami ke foto gue. Bu sekutu hari ini. Kembali sediain lowongan buat lebih dari 30 wanita. Ibu hebat, bukan? Ayo kita berjuang bareng. Beberapa video berikutnya adalah rekaman 3 tahun terakhir. Pas gue kelas 1 SMA, ibu ngalamin metastasis tulang. Meski udah minum obat penghilang sakit, dia tetap kesakitan sampai berkeringat. Tapi begitu asisten He bilang bahwa gue kirim pesan suara, dia langsung senyum gembira. Tapi pesan suara itu dari Sinta. Kamu sama sekali nggak pantas jadi ibu. Senyum di wajah ibu perlahan hilang. Dia maksa diri cek riwayat pesan. Baru sadar hari itu sekolah ada pertemuan orang tua. Tapi dia sama sekali nggak tahu. Saat itu ibu nggak balas apa-apa. Tapi di video gue jelas lihat dia nangis. Kenapa tubuhku begitu nggak berguna? Setelah nangis, dia malah ngerasa lega. Rina, benci aja aku. Saat aku pergi, dia nggak bakal menderita lagi. Kedua, ibu gue di luar negeri lagi uji obat baru. Efek sampingnya parah banget. Mulutnya luka-luka. Tubuhnya penuh ruam. Asistennya nasehatin mundur dari jabatan ketua. Di luar negeri nggak bisa. Mari kita coba di Indonesia. Dia geleng kepala. Saya nggak mau hidup nyaman lihat kondisi saya kayak gini. Tenang aja, saya bisa tahan. Tiap hari saya hidup, saya bisa lindungin dia 1 hari lagi. Lalu kali ini, dia lihat tindakan aneh yang dilakukan Rina dalam video itu dan bersikeras langsung pulang ke Indonesia. Rina pasti ngalamin sesuatu. Tapi begitu dia berdiri, dia langsung jatuh ke lantai. Video itu berhenti mendadak. Gue lihat HP tanpa gerak. Sampai layar mati. Baru sadar air mata gue udah berlinang. Sebenarnya, kalau semua petunjuk kecil itu disatuin, gue punya banyak kesempatan buat sadar bahwa ibu sakit. Tapi karena dendam gue ke ibu, kesempatan-kesempatan itu terlewat begitu aja. Dokter bilang operasi ibu berhasil, tapi dia masih perlu dirawat di ICU semalam. Gue lihat ibu didorong masuk lewat pintu biru besar. Wanita yang diingatan gue selalu rapi itu sekarang kelihatan lemah kayak kertas putih yang bisa terbang tertiup angin. Tak heran ibu selalu pakai riasan di rumah dan sesekali semprot parfum. Ternyata dia bukan mau jadi ratu, melainkan buat sembunyiin penyakitnya. Tak heran dia selalu jauhin gue, tapi pasang banyak kamera pengawas di rumah. Ternyata dia bukan mau ngontrol gue, melainkan takut gue nggak bisa hidup baik setelah dia pergi. Kenapa dia bodoh banget ya? Gue kan putrinya. Kenapa dia nggak bilang soal penyakitnya? Apa-apaan keluarga Huo itu, gue sama sekali nggak takut. Gue nggak mau dia lakuin semua ini buat gue. Kalau 8 tahun lalu, setelah ibu pergi, dia pilih istirahat dengan baik, apa dia nggak bakal kamu lagi? Pikiran gue semakin kacau. Lin Yun dan Rina terus nemenin gue. Mereka beberapa kali nasehatin gue pulang istirahat. Tapi gue nggak mau pergi. Gue takut kalau gue pergi, gue nggak bakal pernah lihat ibu lagi. Bener-bener aneh. Dulu gue dipaksa belajar ini dan itu. Saat itu sering gue mikir, andai aja ibu meninggal lebih awal. Sekarang dia bener-bener hampir mati. Tapi gue sama sekali nggak benci dia.
Gue sama sekali nggak bisa nerima kematiannya. Bahkan pengen masuk ICU buat gantiin dia tanggung penderitaan ini. Di saat paling sedih, kedengaran langkah kaki tergesa-gesa dari ujung koridor. Gue noleh sebentar. Orang-orang yang nggak seharusnya datang udah tiba. Kakek dan nenek, paman, bareng sekelompok wartawan muncul di koridor. Bu Maya kanker. Dia bakal segera meninggal. Bu Maya sendiri ngaku bahwa Bu Sinta menderita gangguan jiwa. Jadi, setelah dia meninggal, sekutunya tentu harus diwarisin ke anakku. Kalian cukup puji anakku aja. Dia sangat cakap. Meski ibu udah lama putus hubungan sama keluarga vampir ini, tapi sekarang ibu lagi kritis. Mereka malah tanpa malu mau rebut hasil kerja keras ibu. Nona Sinta, gimana kondisi ketua Maya saat ini? Para wartawan ngelilingi Rina. Pas Rina mau jawab, nenek tarik dia ke samping. Cucu perempuanku, aku tahu kamu benci ibumu. Ibumu orang yang gak punya belas kasih dan gak punya prinsip. Ngejebloskan kamu ke rumah sakit jiwa aja belum cukup. Dia juga mau ngejebloskan kamu ke sana. Dia sakit sekarang, itu pantas buat dia. Asal kamu patuh sama kata-kata nenek. Nenek jamin kamu bakal hidup mewah seumur hidup. Setelah nenek selesai, kakek juga mulai bujuk, nenekmu buat koordinasi sama kami. Setelah ibumu meninggal, kumpulin sekutu. Kamu, gadis 18 tahun, gimana bisa lawan keluarga Wu? Lebih baik ikut kakek dan nenek. Kakek nenek bakal kasih kamu duit besar, lalu kirim kamu ke luar negeri. Rina lirik gue. Jantung gue berdegup kencang. Takut dia bakal setuju tawaran kakek nenek buat terima duit dan pergi. Tapi untungnya dia lakuin seperti yang gue ajarin. Perintah asistennya buat usir orang-orang gak berkepentingan dari rumah sakit. Para wartawan, operasi ibuku sangat berhasil. Dia bakal segera pulih, mohon tenang. Ibu saya nggak apa-apa. Sekutu juga nggak apa-apa. Para wartawan nggak mau nyerah. Nona Sinta, beberapa hari lalu Anda bertengkar di depan umum sama ketua Maya. Peristiwa beberapa hari lalu itu, semua dihasut sama nenek dan kakek saya. Ibu saya sakit juga karena marah sama mereka. Mereka nggak mau lihat saya dan ibu saya hidup bahagia, jadi mereka mau cemarin nama baik sekutu. Sekarang saya sangat nyesel. Jadi hari ini saya juga mau ingetin semua orang. Jangan pernah percaya omong kosong kakek dan nenek saya. Ibu saya udah lama putus hubungan sama mereka. Nada bicara Rina yang riang, bikin para wartawan percaya sebagian besar. Asistennya pun segera datang bareng pengawal buat bersihin area. Dia lirik gue dengan penuh pujian, Sinta, kalau ketua tahu kamu seberbakti ini, dia pasti bakal sangat seneng. Tapi gue sama sekali nggak bisa ngerasa seneng. Ngeliat pintu ICU yang tertutup rapat, dalam hati gue diam-diam mohon ke semua dewa dan Buddha. Tapi hal yang paling gue khawatirin di malam itu tetap terjadi. Ibu gue kritis, butuh segera dibersihin. Rina, golongan darahku O, kata gue sambil pandang Rina penuh permohonan. Dia regangkan tubuh, lalu dengan santai gulung lengan bajunya. Lagi pula darah yang diambil dari lu. Kenapa lihat gue? Darah segar dikirim ke ICU. 2 jam yang menyiksa berlalu. Dokter bawa kabar baik. Pendarahan pasien udah berhenti. Gue dan Rina ngelus dada lega. Duduk di kursi ICU. Bersandar pada kepala satu sama lain. Lalu ketiduran dengan mengantuk. Saat bangun, gue kaget nemuin bahwa jiwa gue dan Rina udah tukar balik. Bukannya katanya nggak bisa balik selamanya? Aku nggak punya cukup uang, jadi aku beli yang palsu. Kata Rina sambil garuk kepala malu-malu. Penjual tes susu penukar jiwa itu bilang, yang palsu mungkin gak bakal berhasil, tapi dia tetap beli. Sebenarnya, sejak awal, gue diam-diam berharap itu gak berhasil. Mungkin gue gak bener-bener pengen tukar ibu. Gue cuma ngerasa suasana keluarga saat itu. Gue hampir mati. Ayah gue seburuk itu tapi ibu gue gak mau cerai. Gue bener-bener marah sama dia. Gak disangka kamu bisa yakinin ibu gue buat cerai. Makasih, Bu Sinta. Ingat saat-saat awal, beberapa hari yang gue habisin di rumah Rina. Gue ngerasa dia juga bisa dimaafin. Sebagai balasan karena dia bantu gue usir keluarga nenek gue. Gue ceritain alasan Lin Yun mundur dan pulang lahirin anak kedua ke Rina. Kami berdua ngerasa ibu masing-masing baik, dan pengen ganti ibu. Sebenarnya, karena ada terlalu banyak kesalahpahaman di antara kami dan ibu kami. Seandainya aja kami bicarain lebih awal. Gue dan Rina ngelus dada lega, duduk di kursi ICU, bersandar kepala satu sama lain, dan ketiduran mengantuk. Sejenak sebelum tenggelam dalam kegelapan, gue seolah-olah cium lagi aroma manis teh susu stroberi itu. Di telinga gue kedengaran suara lonceng sekolah yang nyaring. Saat buka mata, sinar matahari yang menyilaukan tembus jendela kaca kelas dan sinarin wajah gue. Wu Meng mendadak duduk tegak, sadarin dirinya lagi nunjuk di atas meja. Di depannya tergeletak lembar soal matematika yang belum selesai. Teman sebangkunya, Rina, juga gosok matanya sambil angkat kepala. Tangannya masih genggam setengah cangkir teh susu stroberi yang tersisa. Sedotan itu masih ninggalin bekas gigi gue. Bu Sinta, ada apa? Mimpi buruk, katanya sambil sentuh kening gue. Suaranya penuh kekhawatiran. Gue lihat dia lurus-lurus, lalu nunduk lihat tangan gue, yang putih dan ramping. Pakai gelang berlian kecil yang baru dibeli ibu gue minggu lalu. Ini tangan Bu Sinta, kata gue sambil lihat Rina lagi. Dia pakai seragam sekolah yang udah pudar karena sering dicuci. Menggendong tas sekolah tua yang sudut-sudutnya sobek, dan wajahnya masih belum pudar. Milty, kata gue dengan suara gemetar. Ada apa sama Milty-nya? Rina garuk-garuk kepala, bilang malu-malu. Aku nabung setengah bulan buat beli ini. Sebenarnya aku pengen traktir lu, tapi kamu minum 2 teguk lalu ketiduran. Aku kira kamu gak suka. Gue lihat sekeliling, ruang kelas yang familiar, teman-teman yang riuh, dan di atas podium masih tergeletak buku komik yang disita guru. Daun pohon wutong di luar jendela berdesir.
Semuanya terasa nyata banget. Ternyata, sejak ngeguk secangkir teh susu itu, semuanya hanyalah mimpi. Gue dan Rina saling bertatapan. Dan kami sama-sama lihat keterkejutan serta rasa takut yang tersisa di mata satu sama lain. Mimpi itu terlalu nyata. Begitu nyata sampai sekarang pas gue inget tatapan dingin Bu Maya. Punggung gue masih berkeringat dingin. Begitu nyata sampai pas Rina nyebut senyuman lembut Lin Yun. Matanya langsung berkaca-kaca. Bel pulang berbunyi. Rina diam-diam rapikan tasnya. Nggak ngeluh seperti biasa tentang ibunya yang pelit. Juga nggak pandang iri ke mobil jemputan hitam di gerbang sekolah. Dia gigit bibirnya. Lihat gue, aku pengen pulang dan bicara baik-baik sama ibuku. Gue ngangguk, aku juga. Kami berpisah di gerbang sekolah. Jalan kedua arah yang sangat beda. Gue naik mobil jemputan. Lihat pemandangan di luar jendela yang berlalu cepat. Hati gue campur aduk. Ketakutan dan keputusasaan dalam mimpi masih terngiang jelas. Tapi yang lebih dominan adalah rasa lega. Gue akhirnya ngerti. Bukan benci Bu Maya. Gue cuma benci caranya yang salah dalam mencintai. Setibanya di rumah, Bu Maya memang masih di ruang kerja ngurus pekerjaan. Dia pakai setelan jas yang pas di badan. Riasannya rapi. Dan, sangat beda sama wanita lemah yang terbaring di ranjang rumah sakit dalam mimpi gue. Gue tarik napas dalam-dalam, lalu, buka pintu ruang kerja. Ibu, Bu Maya angkat kepala dan lihat gue dengan sedikit kaget. Biasanya jam segini, gue seharusnya udah balik ke kamar buat ikut pelajaran. Gue nggak pernah secara sukarela datang ganggu dia. Ada apa? Uang saku habis. Dia refleks ambil HP buat transfer duit. Bukan itu, kata gue sambil jalan ke depannya. Lihat matanya. Dan bilang pelan, Ibu, aku pengen bicara sama kamu. Gue ceritain semuanya yang terjadi dalam mimpi itu ke dia. Gue nggak sembunyiin hukuman-hukuman aneh itu, dan gue juga nggak sembunyiin rasa takut gue. Juga nggak sembunyiin rasa sakit hati gue pas lihat video dia yang sakit. Bu Maya dengar dengan tenang. Pena di tangannya pelan diturunin. Wajahnya nggak nunjukin ekspresi apapun. Tapi gue lihat jari-jarinya yang pegang pena. Sedikit memucat. Gue pikir udah lama sekali sebelum dia bicara. Suaranya sedikit serak. Aku pikir dengan kasih kamu kehidupan materi terbaik, bikin kamu cukup kuat, kamu nggak bakal terluka, katanya. Dia kasih tahu gue bahwa 8 tahun lalu dia memang didiagnosis kanker payudara stadium awal. Meski operasi sukses, dokter bilang risiko kambuhnya sangat tinggi. Saat itu, perusahaan baru mulai, dan keluarga Huo terus ngintai. Dia takut suatu hari tiba-tiba tumbang, ninggalin gue sendirian tanpa mampu hadapi semua ini. Aku nggak berani bilang ke kamu. Aku takut kamu bakal takut, dan juga takut kamu bakal bergantung sama aku. Mata Bu Maya memerah. Ini pertama kalinya gue lihat dia nangis. Aku maksa kamu belajar ini dan itu. Bikin banyak aturan. Hanya pengen kamu cepat dewasa. Biar setelah aku pergi bisa lindungin diri sendiri. Tapi, Bu, saat aku genggam tangannya sangat dingin. Yang aku inginkan, bukan robot yang selalu benar. Bu, yang aku inginkan adalah seorang ibu yang mau makan bareng aku, dengerin ceritaku, dan peluk aku saat aku sedih. Hari itu kami berbincang lama. Mulai dari buku aturan rumah pertama yang dia kasih pas gue umur 10 tahun. Sampai boneka kelinci kecil yang gue sembunyiin diam-diam. Sampai foto masa TK gue di atas mejanya. Bu Maya untuk pertama kalinya nggak motong pembicaraan gue. Untuk pertama kalinya, dia dengerin dengan serius semua isi hati gue sampai selesai. Akhirnya, dia peluk gue dengan lembut. Maaf, Sinta. Ibu salah. Mulai sekarang, ibu bakal belajar jadi ibu yang baik. Keesokan harinya, Bu Maya batalin semua les ekstrakurikulernya. Dan cabut semua kamera pengawas di rumah. Dia juga tunda pekerjaannya selama setengah bulan. Buat nemenin gue minum teh stroberi yang udah lama gue pengen. Nemenin gue ke taman hiburan. Dan lakuin banyak hal yang dulu gue berani impikan. Di sisi lain, Rina juga lakuin percakapan mendalam sama Lin Yun. Dia bilang ke Lin Yun bahwa dia nggak pernah benci adiknya. Hanya kasihan karena ibu terlalu lelah. Dia bilang ke Lin Yun bahwa kekerasan fisik dan hinaan ayah bukan salahnya. Dan dia nggak seharusnya nahan diri demi anak-anak. Dia juga bilang ke Lin Yun bahwa dia yakin ibu bisa hidup baik meski pergi. Lin Yun peluk Rina dan nangis cukup lama. Selama bertahun-tahun, dia selalu ngira bahwa kesabarannya adalah demi kebaikan anak-anak. Tapi nggak ngangka, hal itu justru bawa luka yang begitu dalam buat anak-anak. Di bawah dorongan Rina, Lin Yun akhirnya kumpulin keberanian buat ajukan gugatan cerai ke Chen Ziyao. Awalnya, Chen Ziyao mukul dan maki, bahkan ancam bakal rebut kedua anak itu. Tapi kali ini Lin Yun nggak mundur. Dia kumpulin bukti-bukti KDRT yang dilakukan Chen Ziyao dan ajukan gugatan ke pengadilan.